Upacara peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Mohon izin, Komando, pasukan sambil alih, seluruhnya siap! Istirahat di tempat! Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara Hari Peringatan Ibu siap. Laksanakan. Lagu Mars Hidup Sehat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Tak! Tegak! Tak! laporan. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-96 siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan.
kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Tiap 2 kali kanan. Jalan. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan, pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau P3I. Melalui P3I tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk bersama-sama kaum laki-laki meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1969 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1969 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan amanat secara singkat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Rifatul Khairi Fauzi. Tolong tahan sebentar karena hari sudah mulai hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 20 Desember 2024, kita melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-94. Seraya mengenang betapa agung dan mulia peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa ini, mengingat berapa pentingnya perempuan Indonesia telah turut berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu titik penting perjuangan pergerakan perempuan di masa pra-kemerdekaan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Inilah yang membedakan Hari Ibu Indonesia dengan peringatan Mother's Day di beberapa negara dunia. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama. Perjalanan panjang selama 96 tahun
sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah pikiran baik bagi perempuan maupun kesempatan mengenyam bangku sekolah, pulang bekerja. Perempuan berpolitik merupakan kabar baik. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan. Peserta upacara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia melalui Astacita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Pertama, Ruang Bersama Indonesia. Kedua, perluasan fungsi call center Sapa 129. Dan ketiga, 1 data gender dan anak berbasis. Maka dari itu, peserta upacara yang saya hormati, marilah kita sama-sama memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024 mengingat tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berbudaya menuju Indonesia Emas 2045. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khairi Fauzi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di amanat ini. Terkait terhadap Hari Ibu ini, saya ingatkan kepada bagi laki-laki, Anda mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Yang pertama, Anda sayangilah ibu Anda berilah kesenangan selama kehidupannya. Yang kedua, Anda sayangilah keluarga Anda, jauhilah dari KDRT yang sekarang sudah begitu hebat, begitu semarak, yang mana sering terjadi kita lihat bagaimana para suami melakukan tindak kekerasan kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jauhilah. Laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang bisa menjaga kedua orang tuanya dan keluarganya. Yang ketiga, laki-laki yang hebat itu menyuruh istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya sendiri. Mungkin itu pesan dari saya. Semoga para lelaki bisa menjadi laki-laki yang sejati. Dan para ibu, hargailah setiap keringat tetes dari suami Anda dalam mencari nafkah. Jangan dilihat daripada besaran yang dia bawa pulang, tapi hargai langkah dia untuk mencari nafkah yang halal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya sampaikan upacara diakhiri dengan nantinya membaca doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemurah Pencurah Rahmat, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak bangsa negeri tercinta Indonesia, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaltun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu, kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para perjuangan perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Berikan kami secercah kekuasaan-Mu agar kami dapat membina semangat perdamaian dan meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa kami. Ya Allah, senantiasa kami dambakan untuk dapat melangkah di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami mohonkan tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin memenuhi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat, bubarkan. Kembali ke tempat. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tanggap. Gerak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Komandan upacara membubarkan peserta upacara. Tampak penghormatan umum. Balik kanan. Bubar. Jalan.